Ya, selamat sore. Hari ini pas tanggal 8 hari Minggu. Ya, saya berapa hari ini dengan rekan-rekan kita uh, dari penggiat aktivis perempuan dan anak bersama dengan advokasi Ibu Anissa SH yang kita kemarin diskusi tentang kejadian peristiwa di Semarang ini, di SMK 4 Semarang, di mana peristiwa tersebut memakan korban mahasiswa namanya Gama ya kalau nggak salah ya. Dan rekan kita Ibu Anissa sudah ke sana survei dan beberapa kali kemarin jumpain pihak kesekolahan. Waktu itu ada koordinasi bahwa pihak kepala sekolahan telah diundang ke Polda Jateng sekitar hari Senin, kalau nggak salah Senin ya, Senin atau Selasa itu ya kira-kira. Dan saya dengan Ibu Anissa diskusi waktu itu, kita pakai telepon video call dengan Kak Seto, meminta statement dan pendapat Kak Seto sebagai seorang yaitu lembaga perlindungan anak gitu ya, yaitu LPAI, Perlindungan Anak Indonesia gitu. Jadi kita diskusi, beliau Kak Seto saat ini kurang fit, sehat, sehingga dia meminta saya tuliskan pernyataan statement apa yang mau diminta pendapat beliau, tapi saya masih belum mengganggu beliau karena beliau masih kurang sehat. Hari ini saya membahas tentang peristiwa saya Romo Listumorang, di mana banyaknya sudah terbongkar kejahatan, yaitu saat ini yang lagi populer bahasanya, yaitu di mana-mana diduga yaitu partai coklat gitu ya, oknum yang telah merekayasa sebuah peristiwa yang terjadi, yang dinyatakan baik juga sudah mengundang berapa wartawan ikut terlibat dan media, yang dimana oleh statement Pak tampak dari ketua penggiat hukum, pakar Pak Saur Siagian, yang tadi kemarin saya baca beritanya, dia memberikan pernyataan bagaimana seorang Kapolres Semarang harus dicopot oleh karena sudah ikut merekayasa peristiwa kejadian yang sesungguhnya terhadap mahasiswa SMK 4 Semarang. Siswa SMK 4, datanya di sini SMK, yaitu siswa SMK 4 Semarang, di mana peristiwa itu sesungguhnya bukanlah karena ada tawuran atau yang sudah dinyatakan gangster, bahwa korban bukanlah anggota gangster, tetapi sesungguhnya ada peristiwa kejar-mengejar oleh karena terserempetnya kendaraan seorang oknum polisi tersebut. Nah, lengkapnya saya diskusi dengan Ibu Anissa yang ikut juga kemarin mengawal kasus ini dan turun langsung mewawancarai pihak dari sekolahan tersebut. Tapi saya mau mengomentarin tentang bagaimana itu sudah tidak lagi rahasia umum. Saya mau sedikit memberi penilaian atau pendapat saya sebagai warga negara yang punya pendapat yang harus saya sampaikan dan juga harus dipublikasikan, selaku saya juga orang media. Tapi saya tidak menggunakan media saya untuk melakukan pembohongan publik, karena saya mau media ini adalah yang benar-benar independen, yang artinya berintegritas dan benar-benar melakukan sesuai pemberitaan fakta. Tetapi saya menyoroti bahwa banyaknya para oknum wartawan dan juga oknum kepolisian, mereka memiliki kesepakatan, kesekongkolan untuk dalam menangani kasus yang mungkin menguntungkan mereka. Saya berani katakan, ya, menguntungkan mereka sendiri. Salah satu saya adalah korbannya, saya adalah korbannya.
ketika saya mengawal atau menaikkan berita tentang kasus Kapolsek Semarang Utara telah membackingi bandar perjudian di wilayah Semarang Utara. Nah, di mana para wartawan, oknum wartawan yang ada ikut juga berkelihat secara brutal. Mereka sampai menyerang saya secara membabi buta dengan membuat berita-berita fitnah. Dan termasuk saat ini saya melaporkan salah satu oknum polisi yang saat ini oknum polisi yang telah memberikan fitnah bahwa dikatakan saya ada menggelapkan mobil Espas. Sesungguhnya mobil Espas itu atas nama saya, tetapi saya melaporkan atas oknum polisi tersebut yang bernama yaitu Bakara, oknum tersebut. Nah, yang saya sudah laporkan yang saat ini lagi proses. Tadi malam saya mendapatkan surat 2 kali SP2HP, 2 SP2HP, di mana kemarin tanggal 20 berapa ini ya, saya sudah bikin bundle. Untuk saya sudah melayangkan surat kepada Kompolnas dan juga kepada LPSK. Saya sudah kontak tim LPSK Bapak Riswandi yang saat ini sudah memberikan solusi agar narasumber saya yang saat ini kita lindungi supaya dia membongkar tentang oknum polisi tersebut adalah yang selalu menerima setoran dari bandar juga. Nah, saya kasih tahu bahwa ini harus saya bongkar karena narasumber kita lindungi untuk bisa mendapatkan keadilan tentang bagaimana memang begitulah kelompok kejahatan yang saat ini struktural dan teratur dan rapi cara bermainnya. Dan kita akan ini di sini kemarin saya dapat surat SP2HP dari Polrestabes, di mana laporan saya itu adalah di kriminal khusus. Ya, ini ada ya, di kriminal khusus laporan saya, tetapi dilimpahkan oleh pihak kepolisian ke Polrestabes. Saya sedikit mengantisipasi dan wanti-wanti. Saya menganggap laporan saya itu bisa jadi tidak jalan. Kenapa saya bilang? Saya yakin bahwa laporan saya bisa tidak jalan karena adanya keterlibatan oknum polisi di Polrestabes tersebut yang disebutkan oleh oknum wartawan tersebut. Seperti itu ya. Jadi saya lagi bukaannya. Saya kemarin dapat surat sangat cepat sekali. Ini ada 2 surat nih saya dapat. Ini ya tanggal 6 Desember. Ini 6. Saya akan coba tunjukkan dulu ya secara ini ya. Ini saya baru dapat surat. Surat cara saya dapat ini suratnya tanggal 6 Desember. Bisa dilihat ya, 6 Desember. Lalu sebelum 6 Desember saya dapat surat 28 Desember. Di surat tersebut surat tersebut bahwa 2 kali dua oknum wartawan dipanggil tidak datang. Nah, ini dia tidak datang ya. Saya percaya warga negara Indonesia yang baik datang saja. Saya sendiri pun kalaupun dilaporkan orang, silakan aja datang karena kalau nggak benar ngapain takut ya. Lalu surat ini saya membaca di sini sungguh keanehan ya, bahwa di surat ini dikatakan sudah melakukan tim media dari media kita
Saudara Julius telah mengkonfirmasi berita kepada Pak Ferry yang dipanggil di sini. Disebut Pak Ferry tidak mendapatkan surat. Di sisi lain di surat sini ada 2 kali panggilan. Ada 2 kali panggilan gitu. Saya mempertanyakan karena saya punya WA percakapan tersebut dikatakan bahwa pihak polisi tidak ada mengirimkan surat kepada Ferry. Setelah kita desak mana benarnya mana faktanya, dia belum berapa 1 hari 1 jam dia sudah berubah, dia bilang saya belum ada waktu dipanggil. Lalu kita konfirmasi dengan penyidik Pak Dedi, namanya di sini yaitu Kapsubdit 1 Sidik 4 Tipiter Reskrim Polda Jateng yang dipimpin oleh Ibnu Dedi Yano. Hedi Yano. Dan kedua adalah Pak Ibda Dedi Ramadhani. Ya, di sini ada penyidik 2 orang dan Pak Ibnu sering saya telepon dia nggak angkat. Ya, saya WA Pak Wakasatnya untuk mengingatkan setiap warga negara harus dilayani dengan baik karena polisi punya tanggung jawab dibayar negara dengan besar gajinya dan nilainya dari pajak masyarakat, yaitu maka mereka punya moto melayani, melindungi, mengayomi. Kalau memang tidak bisa melayani, saran saya tidak perlu jadi polisi Pak Ibnu. Ya, karena itu Anda digaji untuk melayani masyarakat dan mengayomi. Kemarin saya sudah konfirmasi kepada Pak Kasat bahwa saya screenshot bahwa tolong setiap WA pertanyaan saya sebagai pelapor dijawab. Oke, dan saya membahas tentang kasus anak SMK 4 ini. Kenapa Bu ada hubungannya? Ya bisa jadi ada hubungannya. Saya sedikit mau kupas. Rekayasa seperti inilah yang sering terjadi di mana saat ini lagi viral Kapolres Semarang yang telah merekayasa diwawancarai oleh yaitu Rosi Silalai kemarin 3 hari lalu di TV Kompas TV. Dia menyampaikan bahwa bukankah itu kejahatan sangat besar merekayasa sebuah pedang, ini saya mengumpamakan pedang, dia menyampaikan sampai dia melakukan pre-release bahwa si korban ini terlibat gangster dan sampai ada namanya pedang dan yang lain-lain. Sangat ngeri merekayasa. Saya mau ingatkan, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Karena yang harusnya kita menghormati hukum, yang kedua kita harus taat hukum. Seharusnya yang lebih dituntut untuk taat hukum adalah penegak hukum. Kalau orang awam melanggar hukum karena bisa jadi karena dia tidak tahu hukum. Tetapi sesungguhnya penegak hukum harus dituntut lebih mengetahui dan menjadi contoh sebagai penegak hukum. Ya, saya kasih tahu. Nah, ini saya minta saya akan naikkan berita bahwa kasus ini harus dikawal tentang anak SMK 4. Kalau enggak redup. Saya kemarin ada tanya kepada Wakasat Pak Kompol Aris Sunandar bagaimana tentang kasus bandar kasino yang atas nama Jimmy yang 3 bulan lalu di Anjesmoro perjudian kasino itu sudah ditutup. Tapi kemarin saya lewat berapa kali di Anjesmoro itu proslennya sudah dilepas. Jadi seperti itu, sudah dilepas. Saya mau kemarin mempertanyakan kepada Wakasat kasusnya sudah sampai mana. Pak Wakasat ada WA saya, dia bilang sudah ke JPU. Besok saya akan ke JPU sebagai wartawan sosial kontor. Saya sebagai alat media, saya adalah wartawan yang profesional. Saya akan cek ke JPU karena
media itu adalah social control. Jadi saya akan mengontrol pengawasan tersebut. Saya akan lihat besok betul gak? Karena narasumber saya mantan daripada anak buahnya tersebut, Jimmy ini sudah menyampaikan bahwa bosnya selama di dalam penahanan itu sangat khusus tempatnya. Saya punya rekaman, saya sudah kirim kepada Wakasat. Silakan cek, Pak Wakasat udah punya A1-nya. Udah saya kirim rekaman tersebut. Tolong Pak Wakasat kalau memang berani publikasikan itu yang sudah saya kasih percakapan, karena saya sendiri pun saya sudah akan kirimkan dokumen itu kepada LPSK. Saya sudah tunjukkan percakapan saya dengan pihak pusat LPSK tentang peristiwa tersebut, bahwa narasumber ini tolong dilindungi karena dia tahu besar, dia sangat tahu, dan dia tahu tentang bandar karena dia mantan dari anak buah Jimmy tersebut. Saya kasih tahu kepada masyarakat, jangan terkecoh kalau Kapolres Semarang sekarang menjadi dapat jempol. Kalau kita awasi kasus SEL, yaitu Menteri Menteri Pertanian ya, Pak Limbong, itu omnya daripada ini. Kenapa ya sangat kebal hukum? Waktu itu dia di dalam pemeriksaan kemarin di Polda Metro Jaya dengan Ketua KPK, mereka punya keterlibatan waktu menyerahkan uang yang diminta tersebut, ya gitu ya. Tapi sampai sekarang kenapa lolos? Kompolnas di mana ini perannya Kompolnas? Nah, Kompolnas di mana perannya? Saat ini Komisi 3 sudah memanggil Kapolres dan juga Kompolnas. Saya kira jangan hanya di dalam ruangan Komisi 3 itu bukan saja sekedar kata-kata, tetapi tanya masyarakat bagaimana kinerja kerjanya pihak kepolisian ini dan Kompolnas. Saya dengan meminta kepada Kompolnas yang baru, Ketua Kompolnas Pak Budi Gunawan, untuk mengawasi di Semarang. Jadi saya sangat punya narasumber yang sangat tahu bahwa bagaimana seperti kematian anak SMK 4 yang direkayasa peristiwanya, demikian juga laporan saya takut laporan saya ini tidak jalan. Tapi dengan itu saya sudah punya strategi sendiri, kita akan lakukan pra-peradilan, karena biar saja di pra-peradilan kita serahkan bukti yang sesungguhnya. Saya hanya kasih tahu, saya bukan orang hukum, tapi saya orang yang punya analisa bahwa seperti itulah. Nah, karena si terlapor tersebut yang saya laporkan ini ada seperti ini percakapannya, saya bongkar ya semua ya. Ini ada percakapannya di mana yang saya laporkan tersebut menyampaikan kepada saudara Irwan, saudara Ferry, bahwa dia adalah didampingi oleh pihak Kapolres waktu menutupi kasus di Kapolsek Semarang Utara. Nah, kemarin Kapolsek Semarang Utara memberikan statement bahwa berita ini tidak ada, tapi saya punya bukti. Saya sudah kumpulkan semua berkas-berkasnya ini berkasnya semua guys, ini berkas. Karena kalau kita jadi orang pintar itu harus belajar menganalisa. Jadi kita sudah minta kepada Dewan Pers juga untuk bisa, kita lagi susun proposalnya Dewan Pers agar dikaji semuanya tentang masyarakat yang media yang betul-betul berintegritas, seperti itu ya. Ada seorang yang namanya ini juga ngancam, dia sampaikan kepada saya ini. Dia ngancam, selamat siang katanya. Ini udah saya ini. Terus dia bilang, kalau Anda tidak memberikan hak jawab, saya akan datangi rumah Anda katanya.
Apakah ada seorang wartawan, saya wartawan, tapi mau didatangi saya, ada apa gitu? Siapa yang backingi mereka? Itu perlu ditanya itu. Kompolnas awasi ini. Nah, saya sudah nyiapin dokumennya semua. Nah, ada lagi berkeliat. Ini dokumen yang sudah akan kita kirim nih. Ada lagi berkeliat pempet berita istana angkat bicara bla 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 bla. Lalu dia bilang terkait isu miring Kapolsek. Ternyata fakta kok ini semua. Netizen balas semua ini. Saya orang Semarang Utara. Saya orang Semarang Utara. Saya orang Semarang. Ini saya udah kumpulkan dokumennya. Ya. Bahkan narasumber kita juga sudah A1. Tanya Pak Wakasat Kapolres, saya sudah kirimkan itu. Siap, saya mau kawal masyarakat netizen, kawal kasus saya yang telah mencemarkan nama baik saya, mau fitnah semua para media, para oknum wartawan yang sudah mencemarkan nama baik saya, para oknum. Saya kasih tahu ya, para oknum. Ya, para oknum yang telah mencemarkan nama baik saya, ini ada penyebutan di sini. Di sini ini saya ada penyebutan nih. Selamat siang Bu Romauli, nih ada cerita dari ini, tolong jawab. Diancam saya, ratusan grup lagi Facebook Semarang saya akan sebarkan. Menjadi pertanyaannya, siapa sebenarnya penjahat? Jadi ketika Anda laporkan, saya nggak takut karena saya punya bukti. Pihak polisi itu nggak pintar. Pihak polisi itu bukan bodoh, mereka pintar. Pihak polisi, saya kasih tahu ya, saya ulangi lagi, pihak polisi itu bukan bodoh, tapi mereka pintar. Tapi terkadang kepintarannya bisa kelewatan kalau tidak dikontrol masyarakat seperti itu. Jadi saya punya dokumen yang saya sudah mau kirimkan juga ke ini. Bukan saya kirimkan, kita akan datang langsung audiensi ke Jakarta untuk menyampaikan berita ini. Jadi masyarakat harus tahu berawal dari sini semua ini. Saya sudah satu print. Saya udah bendel. Ini satu bendel ini saya udah ini. Nah, di sini. Yang nulis ini adalah orang yang saat ini dipanggil sebagai saksi tentang pernyataannya kepada saya, seorang pimpet jelajah perkara. Oke, kita siap-siap untuk pertanggungjawabkan perbuatan kita. Sekali lagi, jangan fitnah orang yang jujur, Anda akan gumeram. Sekali lagi, jangan berperang dengan orang yang tulus hatinya, karena saya nggak pernah jahat dengan orang, ya. Tapi orang yang sering jahat sama saya banyak, tapi saya nggak pernah balas. Tapi jangan sekali-sekali menginjak martabat harga diri saya, yang memfitnah saya, yang menyatakan dan dikatakan saya rencana meminta uang senilai sekian. Buktikan, jangan fitnah. Kalau ya, saya hanya sampaikan ini semua bereretan. Kita harus kawal kasus penyelidikan yang di Polres Semarang, Polrestabes Semarang itu sangat banyaknya proses yang tidak adil di situ. Banyak rekayasa. Saya kasih tahu, termasuk laporan ini, karena pihak dari anggota kita menyampaikan bahwa kenapa tidak datang karena berita yang mau naik, dia bilang dia tidak dapat surat. Dan pihak Ferry menyampaikan bahwa pihak penyidik bilang nggak perlu datang, kasih aja KTP karena Pak Ferry-nya jauh. Apakah seperti itu penyidikan tidak profesional? Saya punya bukti WA ini. Saya minta masyarakat seluruh Indonesia dimanapun Anda kawal kasus ini, karena jangan ada lagi orang dibully ataupun diputarbalikkan fakta, karena yang jahat harus bertanggung jawab. Orang yang baik harus Anda bersihkan nama baiknya, karena nama baik itu penting bagi saya. Catat itu, kata Bang Saud Situmorang, integritas, ya. Saya bisa menjadi kepercayaan daripada Bang Saud, KPK dan lain-lain. Saya bisa dekat dengan semua itu bukan karena saya orang yang politik, tetapi saya murni memang dikasih kepercayaan untuk menjadi
orang yang diajak diskusi tentang pemikiran-pemikiran yang positif, bukan yang jahat. Jadi sekali lagi, salam akal sehat. Saya minta Pak Wakasat, Pak Wakasat Polrestabes, saya sudah kirimkan 2 rekaman sama dia. Bagaimana narasumber saya membongkar semuanya. Dana-dana yang dikirimkan kepada wartawan, oknum wartawan tersebut. Sekali lagi saya katakan, Pak Wakasat Polrestabes Semarang, Pak Kompol Agus Pak Aris, yaitu Pak Kompol Aris Sunandar. Sekali lagi Pak Aris Sunandar, sudah saya kirimkan 2 rekaman percakapan dari sang narasumber saya. Saya mau masyarakat jeli, karena ini kasus anak SMK ini Tuhan sedang membongkar satu persatu. Seperti lagu Ebit Gade, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Jadi Anda harus punya kebersihan dari kejahatan Anda, karena hanya kita sendiri punya niat bersih dari hati kita. Kalau Anda menjadi aparat yang bersih, maka Anda bekerja dengan profesional dan integritas. Tapi jangan pakai alat seragam Anda sebagai pelanggar hukum. Seperti banyaknya kejadian saat ini, rekayasa peristiwa TKP, termasuk seorang polisi oknum polisi yang memukul orang tuanya di Cilengsi sana. Nah, ini sudah sangat kritis, sangat, kalau dibilang seperti dibilang Pak Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Partai Coklat sekarang sedang tidak baik-baik, sudah kronis penyakit, yaitu pelanggaran hukum dan melindungi kejahatan segitu efektifnya. Jadi salam akal sehat, tetap kuat, semangat. Kompolnas punya peran, silakan tunjukkan. Komisi 3 sebagai pengawas mitra daripada kepolisian, penegak hukum, jangan tutup mata. Mari jeli pandang sesuatunya. Tanpa masyarakat diajak untuk diskusi, maka kejahatan tetap tertutupi. Tetapi masyarakat yang memegang kedaulatan, sehingga Dewan DPR mengambil keputusan oleh karena keputusan kedaulatan dari rakyat. Rakyat adalah yang memegang kedaulatan. Salam akal sehat.